Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Slamet Riyadi dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus akan menemani Sobat Maestro dalam acara visitasi, dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan tema Yesus yang bangkit adalah sumber otoritas atau sumber berkat. Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini para murid sedang menanti janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Ketika para murid sedang menanti janji turunnya Roh Kudus, para murid ini dalam keadaan situasi yang tidak mengenakkan. Situasi yang saya maksud tidak mengenakkan itu namanya situasi menanti, bukanlah sesuatu yang mudah. Situasi menanti adalah sebuah situasi dalam proses yang panjang, proses yang membutuhkan kesabaran, proses yang membutuhkan ketekunan, proses yang membutuhkan keseriusan, dan proses yang membutuhkan juga ketaatan. Demikian juga para murid dalam menanti Yesus yang bangkit itu, ketika mereka dalam situasi dan kondisi ketakutan, mereka dalam situasi kondisi yang tidak menentu, dalam situasi kondisi yang mereka tidak tahu harus berbuat apa, para murid ini justru kembali untuk menjadi nelayan. Ketika mereka bersepakat kembali untuk menjadi nelayan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21, itu dipelopori adalah oleh Petrus. Tapi yang sangat menarik, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat-sangat menarik sekali. Mereka adalah nelayan yang profesional. Mereka adalah nelayan yang sangat-sangat ahli. Mereka adalah nelayan yang sangat-sangat handal. Tetapi menurut Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga di bagian terakhir itu dikatakan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu sangat-sangat menarik sekali. Apakah mereka kurang peralatannya? Apakah mereka kurang mengenal situasinya? Apakah mereka tidak tahu Danau Galilea itu? Justru mereka tahu semua, mereka paham, mereka mengerti situasi dan kondisinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah para murid ini adalah disuruh untuk menanti, tetapi justru mereka kembali kepada pekerjaan lama. Oleh karena itu, Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah para murid itu tidak mendapatkan apa-apa, di tengah-tengah situasi para murid yang kecewa, di tengah situasi para murid yang lemes karena lunglai, karena semalam tidak bekerja, Tuhan Yesus di situ menampakkan diri. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri itu untuk apa? Kalau kita belajar dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini, saya belajar ada 5 hal yang bisa saya pelajari dalam bagian ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan petunjuk atau memberikan perintah. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu itu. Dengan perkataan itu, Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan perkataan bahwa tebarkan jalamu, para murid yang tadinya gagal tidak mendapatkan sesuatu, tapi para murid itu, kegagalan itu diubah menjadi sebuah keberhasilan. Dan para murid itu bukannya mereka mengejar istirahat setelah mereka semalam tidak bekerja, tetapi mereka justru taat kepada petunjuk tebarkan jalamu. Dengan ketaatan itu, para murid mendapatkan hasil yang luar biasa. Orang yang taat kepada petunjuk Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu sangat-sangat nyata di dalam kehidupannya. Terbukti para murid semalam tidak mendapat apa-apa, tapi begitu mereka mengikuti petunjuk Tuhan, tebarkan jalanmu, Simon Petrus tidak protes, murid-murid juga yang lain tidak protes, tetapi mereka dengan taat kepada firman Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Dengan taat kepada firman Tuhan, mereka mendapat semangat baru. Dengan taat kepada firman Tuhan, mereka memperoleh kekuatan yang baru. Itu yang Bapak Ibu Sobat Maestro
yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu menunjukkan kepada murid, bukan hanya memberikan petunjuk, tetapi Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah menyediakan kebutuhan. Selama ini tidak terpikirkan, tetapi kalau kita melihat dalam pasal 21 pasal 21 ayat 8 dan ayat yang ke-9, dikatakan di situ, ketika mereka tiba di darat, ayat 9, mereka melihat api arang dan di atasnya sudah ikan dan roti. Jadi Tuhan Yesus yang bangkit bukan hanya sekedar Tuhan Yesus, ini loh perintah, ini loh petunjuk. Tetapi petunjuk dan perintah itu ketika diikuti oleh para murid, Tuhan Yesus juga menyediakan berkat jasmani. Dan berkat itu mengingatkan kepada para murid akan pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya itu. Sehingga apa? Lewat peristiwa ini para murid digugah kembali. Para murid itu bisa melihat satu berkat, baik berkat yang kelihatan yaitu roti dan ikan, maupun berkat yang tidak kelihatan dalam jumlah yang besar yaitu ikan-ikan dalam jumlah yang besar dan jumlahnya 153 ekor. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang menopang seluruh kehidupan para muridnya. Yang ketiga, Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus yang melayani kepada murid-muridnya. Kalau bisa melihat ayat yang ke-13, di situ dikatakan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus yang bangkit itu justru Tuhan yang mengambil inisiatif untuk melayani. Seharusnya para murid yang akan memberikan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada satu bagian lagi, Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus yang menyapa, dan Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang memberi penghiburan kepada murid-muridnya yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua sebagai Sobat Maestro dalam acara ini. Haleluya. Amin. Maestro.